Hai teman sekalian, para YouTuber sudah menerima email ini yang judulnya perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Di sini ada isi emailnya begini ya, saya bacakan. Kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak US atas pembayaran pada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini, paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda. Nah, kalau kalian yang sudah mendapatkan email ini, silakan dibaca dan dipelajari. Efeknya adalah apabila kalian tidak memberikan informasi pajak itu hingga 31 Mei 2021 atau tahun ini, maka pajak penghasilan kalian akan dipotong sebesar 24%. Ya, jadi meskipun kita bukan warga negara Amerika Serikat atau US, kita diwajibkan untuk memberikan informasi pajak kepada mereka karena kita Indonesia itu memiliki perjanjian atau ratifikasi ya dengan pemerintah Amerika Serikat mengenai pemotongan pajak ini. Kalau di sini disebutkan berdasarkan chapter 3 atau bab 3 dari US Internal Revenue Code, itu ada tulisannya Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator di luar Amerika Serikat yang melakukan monetisasi dan bla 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 dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Nah, ini bagaimana caranya untuk submitting tax info to Google. Jadi caranya untuk menginformasikan informasi pajak tentang kita di Google. Jadi tulisannya begini ya, all monetizing creator on YouTube regardless of their location bla bla bla. Ini sama dengan yang ada di email tadi. Di sini you can follow the instructions below to submit your US tax info to Google. Note that you may be asked to resubmit tax info every 2 years. Jadi 3 tahun sekali, dan that only Latin characters may be used when submitting tax forms due to requirements by the IRS. Ini ada di bawahnya caranya bagaimana untuk bisa submit tax info, yaitu sign in ke Google, ke AdSense, akun AdSense, kemudian klik payment, kemudian klik manage setting, kemudian scroll ke payment profile dan klik edit, kemudian manage tax information. Ini juga di AdSense sudah ada notifikasinya, biasanya di atasnya, nanti tinggal klik aja juga bisa. Jadi tidak perlu untuk klik payment juga, nanti di bagian atas sudah ada notifikasinya untuk submit info tax. Oke. Setelah ini kita akan ke AdSense ya. Sebelumnya di sini ada tulisannya juga di atas ini ya. Saya bacakan. Di sini ada videonya juga cara untuk submit tax-nya. Ini isinya sama juga dengan yang ada di email tadi. Based on under chapter 3 of the US Internal Revenue Code to collect tax info bla bla bla, semuanya ada di sini ya, sama dengan yang ada di email. Baik, sekarang kita akan menuju ke Google AdSense. Silakan sign in, klik sign in, atau mungkin bisa langsung di address bar-nya browser kalian. Di sini ya terlihat pendapatan saya nggak nambah-nambah segitu aja. Oke, di situ ada manage tax info di sini.
Nah, yang seperti yang saya sebutkan di notifikasinya sudah ada, itu ada warningnya juga, jadi tidak perlu untuk masuk ke payment kemudian manage tax info, udah tinggal klik aja. Setelah itu nanti akan keluar beberapa form isian di sini. Add tax info ya, klik. Kita diarahkan untuk halaman sign in lagi karena kita perlu untuk verifikasi bahwa yang memasukkan data info pajak ini adalah kita sendiri atau yang memiliki kewenangan untuk mengubah data pada Google AdSense kita. Kita diarahkan untuk melihat apakah ini individual atau non-individual. Kita klik yang individual saja. Bedanya apa antara akun perorangan dengan non-perorangan? Kalau yang perorangan dimiliki dan dioperasikan oleh pihak perorangan, bukan organisasi yang sah. Jadi pajak dilaporkan atas nama pemilik dalam laporan pajak perorangan. Kita klik next. Setelah itu ada form lagi, apakah tinggal di Amerika Serikat, yes or no, kita jawab no. Nah, setelah dua jawaban itu nanti muncul pilihan formulir, ada dua formulir, yang W8BEN sama W8ECI. Ini ya. Kalau yang W8BEN ini adalah formulir yang diwajibkan bagi individu atau entitas di luar Amerika Serikat yang merupakan pemilik manfaat dari pendapatan yang diterima. Sedangkan yang bawahnya yang W8ECI, ECL atau ECI ini ya, ditujukan untuk orang yang mengklaim pendapatan yang diterima dan berkaitan dengan perdagangan atau bisnis di AS. Jadi diisi yang atas, yang W8BEN, jangan isi yang bawah ya, oke? Setelah itu kita klik start formnya ya, yang W8BEN. Kita tunggu sampai formnya keluar. Nah, di sini ada kita untuk memasukkan nama kita, kemudian di bawahnya itu ada negara mana. Kalau tulisannya opsional itu nggak usah diisi, nggak apa-apa ya, jadi bebas aja, jangan diisi, tidak apa-apa. Kemudian di sini adalah tax identification number. Saya isi nanti, saya next dulu karena saya harus mempersiapkan NPWP-nya terlebih dahulu. Kita next dulu, nggak apa-apa, nanti balik lagi. Di sini ada alamat permanen resident, kemudian di bawahnya juga ada alamat mailed atau alamat surat. Jadi kalau alamatnya sama, kita ketikkan satu kali saja nggak apa-apa, nanti dicek di bawahnya, dicentang. Tapi kalau mau nulis juga nggak apa-apa, semuanya akan sama aja. Silakan ditulis alamat. Tidak harus sesuai dengan KTP, tidak apa-apa. Tidak harus sesuai dengan yang ada di NPWP, tidak apa-apa. Jadi bebas untuk menulisnya, yang penting kontak alamat ini bisa dijangkau dan biasa digunakan untuk alamat surat menyurat, atau alamat ini tidak fake atau alamatnya bisa dicari. Jadi kita isikan alamatnya seperti ini yang lengkap ya, ada baris 1, baris 2. Setelah itu kita klik next, dan ini ada yang halaman ini adalah pertanyaan apakah negara yang kalian tinggali sekarang itu mempunyai perjanjian pajak dengan Amerika atau tidak. Jadi maksudnya gini, jika negara kalian dan Amerika itu memberlakukan perjanjian pajak penghasilan, alat pajak di AdSense itu akan mengidentifikasi detailnya selama pengiriman formulir pajak. Jadi sudah teridentifikasi ya kalau misalnya negara kita itu ada perjanjian pajak penghasilan atau enggak dengan negara Amerika. Nah, untuk mengeceknya itu bisa dilihat di
referensi di situs IRS. Situsnya ini nanti saya kasih di description. Di sini saja nanti saya berikan IRS situsnya seperti apa. Kalau kalian pengen tahu apa sih IRS itu? IRS itu kepanjangannya adalah International Revenue Service. Itu adalah lembaga pemerintah federal Amerika Serikat yang mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri. Jadi IRS adalah lembaga yang tercakup dalam Departemen Keuangan Amerika Serikat atau US Treasury dan bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum pajak federal. Gitu ya. Nah, ini adalah webnya IRS ya. Di sini kita lihat, kita akan mengecek apakah Indonesia itu ada perjanjian pajak penghasilan atau tidak. Kita cari di sini. Indonesia ya, ini ternyata Indonesia ada. Jadi jawaban kita nanti adalah di form tadi adalah yes, jangan klik no ya, kita klik yes. Oke, kita masuk, kita cek ini ya kotaknya, kemudian kita isi country-nya Indonesia. Kita centang. Nah, setelah ini kita akan mengisi form berikutnya, tapi di sini minta TIN ya, yang tadi tax identification number. Jadi kita back lagi ke depan karena tadi saya belum mengisi TIN. TIN itu kalau di Indonesia namanya NPWP. Jadi kita siapkan NPWP. Tadi saya sudah siapkan NPWP-nya untuk dimasukkan ke dalam form yang tadi. Kita back ya, kita back lagi ke depan. Kita back lagi ke depan satu kali lagi ya. Nah, di sini ada kita mengisikan TIN, tax identification number. Kita masukkan nomor NPWP-nya. Bagi kalian yang belum punya NPWP, saya sarankan lebih baik membuat NPWP terlebih dahulu, karena banyak sekali pembayaran-pembayaran yang mewajibkan kita untuk mensubmit nomor NPWP. Seperti misalkan kalau kita beli emas di Antam, itu juga kalau misalnya ada NPWP itu harganya juga, pajaknya juga lebih ringan dibandingkan dengan tidak menggunakan NPWP, pajaknya lebih banyak. Jadi kita siapkan NPWP-nya, kita masukkan ke dalam form ini. Setelah itu kita klik next. Next lagi. Karena tadi kita backnya 2 kali, jadi kita nextnya juga 2 kali ya. Nah, setelah itu nanti kita akan dihadapkan pada pilihan ini ya. Ada 3 pilihan, yaitu untuk service seperti AdSense, kemudian ada royalty, film dan TV seperti partner film dan acara tertentu di YouTube serta Google Play. Kemudian ada satu lagi royalty hak cipta lainnya seperti Play dan program partner YouTube. Jadi ini juga sama, program partner YouTube juga sama dengan kita, cuman kita pilih yang layanan seperti AdSense saja karena kita ada di halamannya AdSense. Nah, setelah itu kita pilih di sini artikel 8 paragraf 1, artikel itu pasal ya. Kemudian di sini ada kita memilih untuk pemotongannya 0% ya. Jangan lupa 0%. Ada pilihannya 0% atau 30, kita ambil yang 0%. Baik, sekarang kita turun ke bawah, kita scroll down. Tinggal satu step lagi kalau nggak salah, atau 2 ya. Ini kita nanti kita cek dulu ini
kita centang ini sebagai pernyataan. Kemudian setelah itu kita akan diberikan pratinjau dokumen ya. Kita next dulu. Ini adalah pratinjau dokumennya. Jadi Google akan memunculkan formulir pajak IRS yang telah dilengkapi dalam format PDF. Anda diminta untuk memverifikasi akurasi dokumen. Jika perlu melakukan perubahan, cukup buka kembali AdSense dan melakukan revisi. Jadi ini pratinjau dokumennya ada dua macam, yang service dan default. Ini semuanya untuk individual ya, ada tulisannya di atas. Perlu dibaca, perlu dipahami, dan kalau misalnya ada yang salah silakan kembali lagi ke halaman AdSense untuk memperbaikinya. Jadi kita nanti akan mengambil format yang service ya, yang bukan default. Setelah ini kita next, kemudian akan ada halaman konfirmasi. Di sini tinggal pilih yes atau no. Kita tulis dulu ada di sini untuk mengisikan nama. Di sini nama lengkap kita, kemudian di bawahnya ada pilihan yes atau no, itu apakah kita mengisi sendiri atau diisikan oleh orang lain. Kita pilih yes saja ya, bahwa kita mengisi sendiri dan tidak diwakilkan oleh orang lain. Kemudian next, ini ada beberapa pilihan lagi. Untuk yang atas kita pilih no, karena di sini pertanyaannya adalah apakah ada aktivitas yang berkaitan dengan Google di US dan kita ada di luar US, jadi kita pilih no. Kemudian di bawahnya ada status perubahan affidavit. Kalau kalian belum tahu affidavit itu seperti apa, affidavit keadaan tidak berubah dapat disertakan dengan formulir W8 yang valid. Dengan adanya affidavit ini, Google dapat menerapkan formulir yang baru dikirim ke periode sebelumnya kapan kreator telah dibayar. Jadi ini untuk yang sudah dibayar ya. Artinya Google dapat memperlakukan pembayaran yang dilakukan selama periode sebelumnya yang disebut dalam affidavit sebagai memiliki status pajak yang sama dengan pembayaran yang saat ini ditentukan berdasarkan formulir pajak yang baru. Jadi ini adalah pilihan untuk kalian memilih apakah ini adalah pembayaran baru dan belum pernah ada pembayaran sebelumnya, atau ini adalah pembayaran yang lama yang sudah pernah ada pembayaran sebelumnya sebelum kita mengisikan informasi pajak ini. Jadi untuk pilihan ini saya akan memilih bahwa ini adalah yang baru, jadi yang pilihan yang atasnya, jangan yang di bawahnya, karena yang di bawahnya itu adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh AdSense. Baik, setelah semuanya tercentang, nanti kita akan langsung submit, dan ini adalah langkah ke-6 dari 6 proses yang harus dilalui dalam memberikan informasi pajak kita ke Google. Ya, bisa dilihat di sini statusnya adalah approve untuk submitting tax infonya kita approve. Kemudian yang formnya yang W8BN itu model service, jadi service WTH-nya atau withhold-nya itu atau pemotongannya kalau punya saya ini 0%. Jadi udah klaim ya 0%. Jadi tidak ada pemotongan. Setelah semuanya selesai, kita akan mendapatkan email seperti ini bahwa your tax information has been approved. Jadi kita informasi yang sudah kita berikan kepada Google sudah disetujui atau sudah di-approve. Kalau misalnya ingin melihat view tax infonya, itu nanti hasilnya sama dengan yang tadi ya. Coba kita klik, hasilnya sama yang dengan yang di AdSense tadi. Jadi ada keterangan bahwa ini statusnya approve, kemudian WTH-nya itu adalah claim. Jadi itu status dari informasi pajak yang kita berikan kepada Google.
Baik teman sekalian, demikian informasi yang bisa saya sampaikan bagaimana cara untuk memberikan informasi pajak kepada Google. Ini adalah real yang akun punya saya, sehingga silakan kalian bisa mengikutinya. Ini bukan fake. Jadi saya berharap kalian tidak salah dalam mengisi ini, karena kalau salah nanti berakibat pada adanya pemotongan pajak yang besar, atau mungkin berakibat pada adanya kerugian pada pendapatan yang kita peroleh. Baik, semangat teman-teman sekalian para YouTuber, semoga kalian semuanya sukses.